Dan oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunui dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke. Di hari mendekati hari Sumpah Pemuda kemarin, Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia setelah bermain imbang 0-0 dengan Australia U17. Ya, ini merupakan apa ya? Merupakan hasil yang paling benar gitu. Ya, sebelum pertandingan Coach Nova beserta tim juga para pemain juga tahu dengan hasil imbang ini kita akan lolos ya, karena kita mempunyai defisit gol, menang 1-0 di pertandingan pembuka dan menang 10-0 melawan North Mariana Island Utara tuh 10-0. Tentunya kita mempunyai plus 11 gol. Kita lolos sebagai salah satu runner up terbaik. Dan lawan Australia gini, kita emang kelasnya masih di bawah, harus diakui menurut gua masih di bawah Australia U17. Maka dari itu Coach Nova beserta tim beserta jajaran pelatih lainnya mengambil skema, mengambil setup permainan ya, reaksi football, serangan balik, counter. Bukannya kita ingin bermain pasrah, ingin apa ya, ingin menyeting pertandingan, ingin membiarkan ini berakhir dengan skor imbang. Toh kita jelas udah mempunyai upaya, kita telah bermain apa ya, bermain bagus mengandalkan skema ya, sampai babak pertama kita bisa lihat sob, kita bisa mencuri serangan balik yang bisa dibilang cukup berbahaya 2 kali 3 kali. Australia bisa dibilang cukup keteteran juga dengan serangan balik Timnas Indonesia U17. Bukannya kita hanya pasrah aja gitu. Kita tahu dengan hasil imbang aja kita udah bisa lolos. Toh ngapain gitu? Apa namanya? Kita bersusah payah hingga ya, terutama di 30 menit akhir kita pasrah dengan permainan. Ya udah gitu, kita nikmatin gitu. Kita seri imbang udah bisa lolos. Namun itu malah menjadi hujatan, malah itu menjadi makian dari masyarakat bola Indonesia. Gue bilang aneh gitu. Dengan lolosnya ini kita bisa, seenggaknya tim ini bisa diperbaiki, tim ini bisa dibenahi, tim ini tidak dibubarkan. Kalau kita ceroboh aja dalam melakukan permainan, tim ini bisa nggak lolos karena akan jadi, toh kita taruhlah kita kalah 2-0, kita bisa nggak jadi runner up terbaik. 1-0 kita nggak bisa jadi runner up terbaik juga gitu, nggak bisa menjadi salah satu tim yang lolos sebagai runner up terbaik. Ya, Australia juga sadar Indonesia bermain bagus dalam reaksi football, dalam serangan balik. Jadi buat apa gitu kita mengambil resiko gitu dalam tanda kutip. Ya, dia hanya memainkan bola passing-passing di belakang aja tentunya sampai menit berakhir. Dan ini Australia juga nggak mau kehilangan gitu untuk kesempatan yang udah lolos sebagai juara grup, sebagai pot yang pembagian grupnya dia bisa di atas, dia bisa naik di puncak gitu. Dia bisa mendapatkan lawan-lawan yang lebih mudah dari lolos sebagai juara grup. Ini semuanya penuh pertimbangan gitu di pertandingan kemarin. Bukannya ini sebagai match fixing, bukannya sebagai pertandingan yang udah diatur, bukannya kita pasrah dengan keadaan gitu. Kita mengambil kesimpulan yang terbaik. Akhirnya tim ini bisa lolos dan tim ini bisa, Timnas U17 kita bisa dibenahi dalam finishing, dalam membangun serangan. Toh dalam dalam pertahanan kita ada peningkatan dari pertandingan pertama, kedua, dan melawan Australia sendiri. Australia di babak pertama tidak bisa menembus pertahanan kita sob gitu. Jadi udahlah, gua setuju banget dengan statement
ya udah yang penting lolos gitu, kita dibully. Tetapi kalau misalkan nggak lolos, kita kalah, kita akan lebih banjir bulian lagi, kita bakal lebih banjir makian lagi, kita bakal lebih banjir dikata-katain lagi ya. uh, Coach Nova juga bilang kan, dia nggak senang dengan, nggak puas dengan permainan lawan Australia, dengan ritme permainan Australia ini. Tetapi harus diambil garis poinnya sama dengan ya bersyukur aja kita lolos gitu. Akhirnya tim ini tidak dibubarkan, tim ini masih bisa dimenahi lagi, masih bisa dikembangkan. Kita lolos ke Piala Asia U17 2025 dan lewat penyisian kita pernah, Indra Safri juga membawa lolos timnas U20 ke Piala Asia juga main 2025, dan Sintayong lolos kembali ke Piala Asia 2027. Ini merupakan fase pembinaan, bukannya masih muda tetapi masih diajarin bermain jorok. Itu enggak, sob, itu semuanya penuh taktik, semuanya penuh pertimbangan, semuanya penuh resiko gitu. Ketika timnas U17 kita kemarin memainkan laga seperti lawan Australia kita membuktikan kita bisa membongkar serangan, kita bisa lewat serangan, reaksi football lewat serangan balik gitu. Jadi stoplah mencaci maki timnas kita sendiri, apalagi ini masih timnas U17, perkembangan karirnya masih panjang. Apalagi gue suka banget sama yang pemain nomor 7 yang gelandang attackingnya, dalam membongkar serangan, dalam passing, visi menyerangnya bagus. Itu perlu dikembangkan lagi ya. Contohnya ya misalnya dengan kita harus lolos, itu masih bisa dibenahi kembali. Jika kita tidak lolos, tim ini kan bubar gitu. Kalau kita lolos kan masih bisa, lu tuh kebanyakan begini-begini, kalian tuh kebanyakan begini-begini, harusnya begini. Lebih pastinya finishing lah yang harus sebenarnya, finishing yang harus didongkrak. Karena lawan Mariana Utara juga kita terlihat banyak banget membuang peluang, yang bola udah harus di depan gawang, nendangnya lah ke atas, udah bener-bener di depan gawang kebuka gitu. Itu semuanya bisa dibenahi kalau kita lolos. Tim ini tidak dibubarkan. Jadi ngapain sih kalian gregetan gua? Ngapain sih kalian bully-bully kata-katain juga? Stop lah akun-akun sepak bola memancing masyarakat sepak bola kita yang gampang banget terpancing, gampang banget jari-jari ya tuh ngetik kata-kata kotor, kata-kata yang tidak dimasuk di akal gitu kan. Yang penting mereka kan, akun-akun bola itu mendapatkan viewers, mendapatkan like, mendapatkan komen, sehingga bisa meningkatkan ini statistik poin akun mereka menjadi meningkat, menjadi apalah itu. Udahlah, stop lah. Ini merupakan jalan yang terbaik timnas Indonesia melawan Australia, membuktikan di babak pertama dia bisa bermain, walaupun itu bermain reaksi football. Sekali lagi timnas Indonesia juga jelas masih di bawah timnas Australia U17, jadi wajar hanya bermain menunggu. Jika pressing, kalau kalian harus ya udah pressing, ambil, rebut bolanya, itu nggak segampang itu. So, kalau kita kehilangan momen secuil apapun, kesempatan lolos kita bisa hilang gitu. Kalian aneh gitu. Ada saatnya, ada momentumnya, ada pertimbangannya, kalian harus melakukan pressing. Beda cerita ketika kita udah ketinggalan 1-0, 2-0, pressing nggak apa-apa. Ini kita masih punya kesempatan lolos. Jadi bukan Indonesia aja yang bermain seperti itu, banyak banget negara-negara yang bermain seperti itu kemarin, khususnya Vietnam dan siapa lagi gitu, yang banyak banget yang bermain melakukan, bukan sepak bola kotor juga, itu penuh dengan taktik, penuh dengan skema, penuh dengan pertimbangan gitu. Apa sih kalian hujatlah para pemain yang masih muda udah diajarkan taktik dan skema kotor? Apa itu? Hanya kita dari awal juga udah bermain dengan reaksi football, bermain dengan menunggu, bermain dengan serangan balik, bermain dengan counter attack, bermain dengan apalah itu. Kita hanya memainkan zona menumpuk di pertahanan lawan. Kita tahu sekali lagi Australia itu lebih bagus, lebih
lebih di atas Indonesia timnas U17 kita. Jadi ngapain kalian bully-bully adik-adik kita? Ya udahlah, kita tepuk tangan. Gua kalau kalian nggak mau tepuk tangan, gua yang tepuk tangan untuk timnas U17 karena berhasil lolos, berhasil membuktikan diri ke Piala Asia U17 di 2025. Oke, segitu aja konten Nunuy. Jangan bully-bully lagi pemain timnas U17 beserta pelatihnya. Benar kata Coach Nova semuanya kok. Kalau kita nggak lolos ya kita bakal lebih dihajar lagi, bakal lebih dirujak lagi oleh para haters, oleh para taunya timnas kita bermain dengan bermain dengan pressing apalah, itu semuanya penuh dengan pertimbangan kok. Oke sob, sampai ketemu lagi di konten Nunuy selanjutnya, and see you and bye bye. Jaga kesehatan sob.